Jadi saya tadi mulai dengan tanya ke kalian, F. Lorentz ini itu ada saat apa? Paling penting saat dia ada benda yang melewati suatu benda magnetik, medan magnet. Terus ada I-nya dialirkan, muncul ini kali L panjangnya. Jadi kalau Lorentz itu hanya ada kalau ada medan arus, baru ada gaya Lorentz. Yang utamanya gedenya. Kalau nggak ada ini ya nggak ada gaya Lorentz. Oke, kalau di gambar ini nggak ada FQ-nya, benda proton ini akan memutar dia. Tadi saya sudah jelaskan mengapa dia memutar. Oke, mengapa dia memutar? Mengapa dia memutar? Ini titik-titik medan magnet. Titik berarti dia keluar ya. Ini berarti B-nya keluar dari papan tulis. Ada sebuah proton ditembak begini dengan kecepatan V. Nah, dia ada ini V, ada kecepatan. Coba lihat, boleh saya ngomong V ya, pengganti I lah. Kenapa? I itu adalah, Q itu adalah keep. Jadi kalau kita ubah ini I-nya itu menjadi Q per T. Ini kalau kalian lihat B Q per T L. Nah, lihat di sini. Panjang bagi waktu apa? Meter per waktu apa? Kecepatan. Jadi saya anggap V itu hadir karena ada perubahan I. Karena ada perubahan I gitu. Nah, jadi saya anggap dia sebanding lah, bukan sebanding, selevel gitu. Jadi FBI, I itu digantikan oleh ini, kit sama ini. Nah, begini berarti. Berarti ini ada F-nya ke dalam bawah. Kalau sudah benda ada sambil gerak ditarik, nah, detik selanjutnya dia akan ada di sini. Dan V-nya akan berubah arah itu. V-nya akan berubah ke sini. Ditarik lagi, nah V-nya berubah lagi arahnya itu. Akhirnya dia membentuk sebuah lingkaran. Jadi F-nya semua mengarah ke sana. Nah, ini kita ngomong gaya sentripetal. Makanya tadi saya ngomong, kalau begini gerakannya, berarti gaya Lorentz itu seimbang sama dengan lahirkan gaya sentripetal. Pak, mengapa kalau tanya, Pak, mengapa arahnya itu enggak ke sini, Pak?
Pertanyaannya kan gitu. Pak, mengapa arahnya tidak ke sini, Pak? Mengapa arahnya tidak ke sini V-nya, Pak? Sudah saya ngomong bahwa atau ada gerakan, gitu ya. Kalau ada gerakan, ada B, berarti ada gaya orang. Dan untuk elektron atau proton yang muatan, dia nggak berlaku seperti benda yang besar. Benda besar iya gerakannya begini. Untuk proton saat dia berubah arah, karena gaya tarik kecepatannya itu berubah juga, gitu. Berubah juga arahnya. Dia V-nya juga berubah, arahnya berubah. Oke. Nah, setelah tahu yang seperti ini, nah, sekarang kalau ini mau ditembak sebuah senapan proton, kalau tidak ada gaya penyeimbang, ini protonnya nggak bisa lurus gitu, nggak bisa ditembak gitu. Dia akan bentuk lingkaran gitu. Oke, untuk mengimbangi gaya lorong ini, nah digunakan gaya partikel, FQ. Nah FQ itu gimana gayanya? FQ itu adalah seperti ini. Nah, yang namanya medan listrik itu dari positif ke negatif. M itu adalah ini, berarti dia searah dengan E. Nah, dipakai ini untuk menyeimbang. Di sini udah tahu fisika. Kalau udah ngerti fisika, kalian bikin laser kekuatan tinggi, gitu. Ngerti ya, laser. Ya, laser kekuatan tinggi, kamu harus ngerti ini. Nah, baru merangkai alat-alat elektronikanya. Nah, ini yang sedang caranya coba pahami. Jadi kalau di luar negeri ditanya, kenapa kamu mau jadi scientist atau engineering scientist? Di luar negeri dijawab gajinya gede. Kalau Indonesia, jawabnya apa? Kalau Indonesia, karena asik, karena asik. Saintis di Indonesia gajinya kecil, gitu. Karena kurang dihargai. Makanya yang masuk jurusan saintis itu adalah orang-orang yang suka, punya passion ke arah sana. Kalau negeri enggak, kenapa kamu mau ke arah saintis? Kalau bisa ke Cina kan, anak-anak SD kan kemarin kita sudah itu kan, ya enggak? Anak-anak kecil diwawancara di Cina. Tanya, apa? Setelah besar mau jadi apa? Contohnya yang cowok semua, dulu mereka mau apa? Kesetia, wih keren. Tanya anak Indonesia, mau jadi apa jawabnya? Mau jadi gamers, cih keren. Programmers, mau jadi pemain game profesional, pusing kan? Nah, ini bedanya. Jadi lumayan ironi gitu lah. Kalau luar negeri, mereka berebut menjadi saintis karena kehidupan saintis itu terjamin gitu. Dia menghasilkan terus sampai tua, makin malah makin menghasilkan. Karena pengalaman dari percobaan dia menciptakan barang semakin banyak sehingga makin tua, makin profesor, makin hebat, bukan makin pikun. Makin lama dia mempraktekkan, dia makin produktif, makin kaya, makin banyak patennya. Nggak perlu kerja lagi, hidup dari paten.
Kira-kira begitu. Besok saya undang nih, besok jam 10 kita mulai, kalau 12 UTBK sampai 11.30 atau jam 12 mungkin ya kurang lebih. Setelah itu dilanjutkan dengan ini. Siapa itu? Siapa? Randy ya. Randy saya mau ajarkan tentang instalasi komputer lah. Kalau misalnya komputer laptop kalian yang lama mungkin kena virus, mau install ulang itu bagaimana sih? PC, laptop. Jadi besok mungkin saya coba luangkan waktu sedikit lah ya, 1,5 jam 2 jam untuk awal. Kalau bagi ada yang mau belajar seperti itu silakan datang, tapi nggak boleh banyak-banyak ya. Terutama si Marco saya lihat, katanya komputernya rusak, entah aku yang rusak tak tahu, kena virus. Tak dengar, suaranya kecil betul. Laptop saya bukan kena virus Pak, tapi harddisknya rusak. Harddisk. Hah? Harddisk. Harddisknya rusak. Iya Pak, harddisknya rusak Pak. Kena bebek itu Pak. Harddisknya rusak, jadi belum diganti. Mungkin Pak. Loh kamu nggak usah ini, besok bawa aja ke sini, jadikan praktek. Harddisknya saya aja di sini. Oke Pak. Ya, langsung jadi tambah. Berdua aja lah ya, Marco sama Randy. Ya. Jam 2 Pak. Jam 12 lah setelah makan. Jam 12. Kan 11.30 kita selesai. Ya, kalau gitu kamu datang aja langsung. Jadi selesai ini langsung kita temukan. Oke Pak. Ada yang mau ikut? Saya nggak tahu. Mau ikut silakan ya. 5 orang masuk pela. Oke. Sekarang dengan cara seperti ini, berarti ini sudah bisa lurus. Oke, berarti ini bisa ditembak lurus. Nah, dibutuhkan settingan lah ya antara FL sama dengan FQ ini adalah EQ, ini adalah bill, QBV, BVQ, QBQV gitu. Oke. Ini dicoret. Terakhir dapatnya V-nya itu adalah E per B. Jadi V-nya bisa berapa kecepatannya ini keluar. Jadi dilihat dari medan listriknya atau medan magnetnya. Oke, yang saya tanya tadi, kita tahu bahwa kecepatan proton ini tergantung pada ini. Jadi sebuah proton bisa bergerak dengan, kalau saya
letak sebuah rotor di sini, berapa dia kecepatannya itu sangat tergantung dari cara men-setel ini. Pak, kalau saya mau bikin band bukan dari magnet, Pak, mau dari arus, nah lebih bagus lagi bisa di setel. Jadi saya tidak membeli apa? Saya tidak membeli magnet, tapi saya buat magnet dari gulungan. Nah, kalau magnet yang dari gulungan beda apa? Kita tentu bikin yang mana? Mau magnet yang gimana kira-kira? Gitu. Mau magnet yang B yang begini, yang arus, atau yang melingkar? Nah, ini tergantung apakah yang begini magnetnya. Sehingga kita tahu B di sini berapa? B di sini kan. Jadi nanti di sini aku gulungin. Ya, paling banyak orang menggunakan yang gulung. Karena senapannya ya, senapannya. Nanti dia pakai yang gulung punya. Gulung. Jadi kalau ini B-nya pasti di tengah. Digulung. Nah, kalau ini apa rumusnya B-nya? Ini apa? Ini ya. Kalau ini apa? B. Gitu ya, B coffee sorry. Gitu ya, betul. Kalau ini bowin, betul kan? Nah, biasanya orang pakai yang ini. Jadi makanya senapan yang laser itu, kalau di film-film itu, kalau yang film agak lama, film lasernya apa? Senapan laser pasti luarnya ada gini. Itu untuk menciptakan magnet magnet. Jadi kalau ini bisa di setel, karena kita tadi bowin, arusnya berapa besar, nama banyak lilitan per panjang, banyak lilitan per panjang. Jadi tadi B-nya ini sangat tergantung pada arus yang kita alirkan. Jadi dua-duanya bisa di setel. Tapi ya, dua-duanya bisa kita setel. Jadi kalau ini ada dua kabel seperti itu, sebelum ada I1, arus ini cuma seperti biasa, arus yang lurus gitu. Kamu kasihkan arus, kalau misalnya 2 ampere, ya udah, cuma sini terbentuk sebuah medan B. Nah, gitu. Dengan hadirnya kawat kedua, nah kawat kedua menghasilkan medan gitu. Nah, medan inilah yang mau crossing kawatnya yang I1 ini. Nah, muncullah F1, FBI, FBI, I-nya dijempol, ya FBI. Nah, ini yang membuat saya sering tidak ini kalau kalian belajar sendiri atau di rumah, ya saya khawatir sekali ini tidak efisien. Ataupun misalnya kalian lihat ada Marco, ada Vino berdua, kalau berdua tuh lebih banyak nanti ada terjadi perbincangan gitu, jadi fokusnya hilang. Sebaliknya, F2 juga muncul saat I1 diadakan listrik. Karena I1 ini ada listrik, kawatnya dia akan ada muncul B1. Nah, B1-nya akan ke sini.
Ini 90 derajat ya. Nah, muncullah gaya bolak-balik seperti itu. Dan inilah yang dipakai konsep ini. Transformator. Ini yang dipakai. Nanti baru saya bicara lah, ya. Nah, kita belajar ini adalah gunanya untuk lebih ke penyeimbangan ya, penyeimbangan. Kalau ada gaya yang membuat satu benda itu jatuh ataupun terbang, gitu. Bagaimana supaya benda itu nggak jatuh atau nggak terbang? Nah, ini harus diimbangi dengan gaya yang, kalau misalnya ini saya Oke, saya mikir gini ya, contoh, oke. Ada sebuah terus terlihat itu ada sebuah benda tanpa ikat apa-apa, dia bisa melayang dan memutari ini. Dia tidak jatuh dan tidak ini, tidak keluar dan tidak. Dia bendanya itu kayak, ini ada tiang, itu ada benda bulat, dia tidak ada tali, tidak ada apa-apa, dia muter terus gitu. Nah, inilah yang kalian berpikir bagaimana membuat benda ini bisa seperti itu. Makanya kita ngomong tentang gaya sampai yang seperti itu. Gaya pada umumnya itu untuk menyeimbangkan sesuatu. Itu fungsi gaya ya. Contoh, ini ada sebuah kawat. Terus di sini misalnya ada sebuah kawat lagi yang agak kecil gitu. Cuma kawat kecil ini di bawahnya ada benda. Katakanlah ini sebuah kayu. Nanti sebuah kayu. Oke ya. Bagaimana membuat ini, saya kunci, saya paku di dinding. Aku paku ke dinding. Jadi benda ini tidak ini, terus saya kasih alur listrik. Ini juga saya kasih alur listrik. Tapi ini mati ya, tidak bergerak. Yang ini bergerak, bisa naik, bisa turun. Kalau saya tidak memberikan listrik atau apapun, ini bendanya pasti jatuh karena ada kotak kayu. Nah, bagaimana membuat benda ini tidak jatuh? Nah, itulah kita mau gaya. Jadi akan terjadi ada gaya, mungkin bendanya harus ditarik ke atas. Besarnya gaya FTD harus sama dengan berat ini dan berat kayu. Nah, ini yang dipakai.
Ini yang dipakai. Kalau ini sudah bisa bergerak, sudah tidak jatuh, baru mereka pikir, bagaimana kalau ini saya kasih kawat yang ini, terus benda ini nanti bisa gerak ke sana. Baru mereka pikir, jadi sepanjang ini dikasih ini di atas gitu. Selanjutnya mungkin saya kasih apa namanya, tiang gitu. Nah, ini nanti ada kabelnya, kabel listrik, terus tahan di sini. Nah, sehingga nanti benda ini bisa gerak. Terus akhirnya jadilah kereta gantung. Jadilah kereta gantung. Jadi konsepnya itu sudah ada di SMA. Ya, Cina, Jepang, Cina ya paling berani ya. Dia sudah membuat kereta gantung dari yang jarak kota kecil ya, dari kota ke kota yang jarak pendek dan menggunakan energi listrik sehingga biayanya sangat murah. Oke, kita kembali ke sini. Setelah itu kita tahu bahwa coba dibuktikan besarnya F2 itu ada segini. Dari yang tadi di sini. Nah, berapa F2 per L2? Mau cari F1 juga boleh, tapi dia ngomong F2-nya aja ya. F2. Coba kalian cari F2-nya berapa? F2 sama dengan kan F bil kan, betul nggak? Bil kan? Coba cari F2-nya. F kan bil kan? Nah, B-nya B apa? B dari 1. B dari 1 ya, ini kan B1. Kalau I ya I2 lah. L2. Oke, tolong didetailkan. Nanti dia bikin ininya jadi F2 per L2. Berarti kan ini tinggal ini aja kan. B1 I2. Oke, buktikan. Tolong ini di apa? Dijabarkan. Tolong dijabarkan. Dia nanti besok ngomong ke mama. Kita dari jam 10 sampai 11.30 selesai. Istirahatlah, makan dulu ya. Jadi besok sampai 10 sampai 11.30. 11.30 terus siapa Marco atau Randy makan dulu lah ya. Udah makan atau bawa makanan ke sini aja. Udah makan, berarti kita lanjut jam 12 kita lanjut gitu loh. Nah, ke instalasi komputer ya. Di lantai sini aja, di sini aja lantai 1 aja.
Oke ya, mudah kan? Ya tak? Mudah. Oke, tinggal kamu cari apa? B-nya aja, B1, ya kan? Nah, B yang begini apa tadi? Yang ada arus, terus ini ada ini B-nya, titik B. Ini ada arus apa? Boy, ya kan? Boy 2VA, benar? Gitu aja kan? Nah, berarti I-nya adalah I1. Oke? Ini R-nya itu R yang satu. Ya udah, masukin aja. Berarti saya akan masukin bahwa F2 per L2 itu sama dengan B1-nya ini ya. I1, I2 per 2VA1, gitu kan? Benar? Mudah saja. Oke. Ini dia. Gitu aja. Cara mencarinya. Oke, kita lihat soal ini. Sering saya ulang-ulang. Silakan dicari. Saya sering ulang-ulang. Kalau belum ngerti yang ini, untuk apa kerja soal? Itu aja. Konsepnya gampang. Di gambarnya nampak sedikit lah ya. Gambarnya bisa nampak sedikit. Nah, gitu. Nah, silakan. Kerjakan. Ya kan? Kalau kita gambar kan begini tuh. Dia nggak jatuh ya, kalau nggak ada dikasih aliran listrik. Jadi ini harus ditahan oleh F yang ke atas. Nah, F-nya apa? Berarti FB yang kita mau cari. Ini FB ini kan, ini FB ya, ini FB kan gini ya, FB. Berarti FB ini kalau sama dengan MG dengan catatan ini mau di 2 cm ya, dia mau di 2 cm. Bertahan di 2 cm itu kira-kira berapa? IB-nya harus berapa? Nah itu hitungan lah. Oke, ini tinggal dihitung saja. Ya, moga-moga bisa ya ada waktu lebih sedikit lagi lah ya. Mana tahu kan setelah Februari baru surat turun ya, jadi waktu belajar kita lebih panjang. Jadi tadi ini elektronnya, ini E-nya berarti ini positif, ini negatif. Ini E akan jatuh ke sini. Untuk imbang berarti kita butuh FL lorong ke atas. V-nya di sini, berarti B-nya masuk ke dasar kertas.